Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatima, tingkat 1B D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Kendari dengan NIM P003240200061. Di video kali ini saya akan membahas mengenai alat reproduksi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa alat reproduksi ada dua macam, ada alat reproduksi pada pria dan ada juga pada wanita. Di pembahasan pertama saya akan menjelaskan mengenai alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi pada pria ini dibagi pula menjadi dua bagian, ada bagian internal dan ada bagian eksternal, ada bagian dalam, ada pula bagian luar. Di sini saya akan menjelaskan struktur atau bagian beserta fungsi-fungsi dari alat tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar yang saya gambar sendiri dan harapan saya semoga pada gambar kali ini bisa membantu saya atau orang yang melihat video ini agar lebih mudah memahami materi yang saya bawakan ini. Yang pertama ada alat reproduksi bagian dalam. Dan yang kedua, gambar alat reproduksi bagian luar. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit bagian-bagian beserta fungsi dari gambar tersebut. Baiklah, saya akan mulai dari penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Bagian dua yaitu skrotum. Skrotum ini berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Selanjutnya yaitu testis adalah kelamin bagian dalam yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang bagian 4 yaitu epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis dan fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Bagian 5 yaitu saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran yang terletak dalam penis dan merupakan akhir dari saluran. Perannya adalah sebagai saluran sperma dan urin. Dan selanjutnya yaitu vasikula seminar, merupakan minuman yang menghasilkan zat yang berisi pada alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang ketujuh yaitu kelenjar prostat yang terletak di bawah kandung kemih yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Bagian terakhir atau bagian ke-8 yaitu kelenjar Cooper, menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan ini juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma ejeksi. Adapun fungsi lain dari organ reproduksi pria ini adalah untuk menghasilkan atau mempertahankan dan menyalurkan sperma ke semen saluran reproduksi wanita pada saat melakukan hubungan seksual. Mungkin ini saja materi yang bisa saya bawakan tentang alat reproduksi pada pria, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita ini dibagi juga menjadi dua bagian, yaitu ada bagian internal, ada juga bagian eksternal, ada bagian luar, ada juga bagian dalam. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan sebuah gambar dari alat reproduksi wanita, baik itu internal maupun eksternal. Di sini ada alat reproduksi wanita bagian luar, dan ada juga alat reproduksi wanita bagian dalam. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu struktur atau bagian beserta fungsi dari struktur alat reproduksi pada wanita ini. Baiklah, ini adalah gambar alat reproduksi pada wanita bagian luar atau eksternal. Sedikit saya jelaskan mengenai alat reproduksi pada wanita bagian luar atau eksternal ini. Bagian ini merupakan alat kelamin atau dalam bahasa medis itu disebut sebagai vulva. Dan arti dalam bahasa Latin yaitu menutupi. Nah, seperti artinya, vulva ini berfungsi untuk menutupi sistem reproduksi bagian dalam.
Adapun fungsi lain dari alat reproduksi pada wanita bagian luar ini yaitu sebagai jalan masuk sperma sebelum terjadinya pembuahan di dalam janin. Dan adapun struktur atau bagian-bagian dari alat reproduksi wanita bagian luar atau eksternal ini diantaranya sebagai berikut. Bagian 1 yaitu mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang kemaluan, mengandung kelenjar yang mengeluarkan minyak yang melepaskan zat yang disebut feromon. Zat ini yang terkait dengan timbulnya ketertarikan seksual. Bagian kedua yaitu labia mayora. Labia mayora menutupi dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya secara harfiah. Labia mayora ini berarti bibir besar untuk organ lain yang ada di dalamnya. Labia mayora ini mengandung kelenjar keringat dan minyak pada wanita dewasa atau setelah pubertas. Labia mayora akan ditutupi oleh rambut. Bagian ketiga yaitu labia mayora yang artinya bibir kecil. Karena bentuknya memang lebih kecil dari labia mayora, ia mengelilingi saluran vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar dari tubuh. Keberadaannya berfungsi melindungi vagina dan juga uretra. Selanjutnya, klitoris. Klitoris adalah bagian kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangannya. Ia berada di bagian atas pertemuan labia mayora dan labia minora. Klitoris ini ditutupi oleh prepucium dan arti dari prepucium adalah lipatan kulit. Bagian kelima yaitu vestibular bulbs adalah bagian memanjang di kedua sisi vagina. Jika dalam keadaan bergairah, bagian ini akan terisi darah dan membuatnya tegang. Bagian keenam yaitu kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berbentuk seperti kacang yang terletak di jalan masuk vagina. Ia berfungsi untuk mengeluarkan lendir yang melumasi vagina. Ini diperlukan saat melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alat reproduksi wanita bagian dalam atau internal. Berikut adalah bagian-bagiannya. Ada vagina. Vagina merupakan saluran muskulomembran Asia dan otot-otot selaput yang menghubungkan rahim dunia luar. Bagian otot vagina diketahui berasal dari otot ani dan otot sphincter ani atau otot dubur sehingga dapat dikendalikan dan dilatih. Adapun fungsi vagina yaitu sebagai jalan masuk sperma menuju rahim dan jalan keluar darah menstruasi serta jalan baru lahir bayi. Selanjutnya yaitu serviks. Serviks merupakan pintu masuk antara vagina dan rahim yang berupa lorong sempit yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma pada saat berhubungan seksual. Tuba fallopi yang merupakan bagian organ reproduksi yang berbentuk seperti pipa atau tuba. Bagian tuba ini berfungsi sebagai lalu lintas sel telur saat dilepaskan dari organ kantung telur pada saat ovulasi untuk menuju ke arah kandungan. Saluran ini merupakan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim serta tempat terjadinya pembuahan telur oleh sperma. Dan bagian kelima yaitu ovarium. Ovarium atau indung telur berjumlah 2 buah dan terletak di kedua sisi rahim. Ovarium ini berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Demikianlah materi yang bisa saya paparkan mengenai alat reproduksi pada wanita dan pria. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.